Nggak habis-habis lagi. Ya Allah, wanita Indonesia bagi rating 2/100 servis hospital kerajaan serba-serbi tak kena. Ya, pemerintah tolong ya, Anda hargai masyarakat kecil. Jangan sampai BPJS ini hanya mengeruk uang rakyat. Ketua Umum PBID, Dr. Adib Humaydi mengungkapkan bahwa banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia dan Singapura. Ini disebabkan karena obat dan transportasi lebih murah serta komunikasi dengan dokter lebih baik. Hah, kenapa ya banyak banget warga Indonesia yang berobat ke Malaysia dan Singapura? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Dr. Adib Humaydi sebut alasannya. Ternyata ada faktor obat dan transportasi yang murah serta kenyamanan pasien dalam berkomunikasi dengan dokter. Tapi kenapa sih bisa lebih murah? Menurut hasil diskusi Dr. Adib Humaydi dengan para rekan sejawatnya di Malaysia, hal ini dikarenakan adanya kebijakan regulasi pemerintah Malaysia mengenai free tax, khususnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tren berobat di negara tetangga setiap tahunnya bikin Indonesia kehilangan potensi pendapatan lebih dari 100 triliun rupiah. Bagaimana sahabat DW, apakah kamu sendiri puas dengan layanan kesehatan di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat malam dan selamat beristirahat. Kemarin sebuah video viral oknum ya, saya sebutkan oknum, bukan secara menyeluruh atau individu. Oknum wanita Indonesia yang merating sampai mau terbelit-belit lidahnya Bang Toha, yang merating hospital yang ada di Malaysia dengan rating yang sangat rendah, menimbulkan ketidakpuasan hati orang Indonesia yang tinggal di Malaysia juga. Jadi video ini sebagai untuk pengajaran buat sahabat-sahabatku semua. Jika kita berada di negara orang, kemudian kita berada di hospital atau rumah sakit tersebut, jangan merating dengan rating yang sangat-sangat tidak patut. Bersyukur kita di hospital di negara tersebut, kita diurusi, kita dikasih obat, ya kan, kita sehat kembali. Banyak hal yang masih bisa banyak disyukuri, bukan merating terus menimbulkan amarah orang-orang yang ada di negara tersebut. Dan ini sangat disayangkan ya, oknum daripada wanita Indonesia yang ketika melahirkan di rumah sakit yang ada di Malaysia. Saya sebagai orang Indonesia pun juga sangat merasa kecewa. Kok bisa-bisanya sudah lahir dengan selamat, sudah diobati dengan dokter, merating dengan rating yang tidak berpatutan. Ini untuk pengajaran buat sahabat-sahabatku semua ya. Stop untuk merating-rating apabila kita tinggal di suatu negara tersebut, ketika kita berada di rumah sakit, nggak usah memberikan penilaian-penilaian. Yang penting kita diobati, kita sembuh, alhamdulillah. Seperti apa ketidakpuasan hati orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ketika mendengar kabar oknum daripada orang Indonesia yang merating hospital yang ada di Malaysia dengan rating yang tidak berpatutan. Faktanya banyak sekali setiap tahunnya orang Indonesia ini berobat di Malaysia, itu fakta nyata ya. Bahkan sampai negara rugi ratusan triliunan ya, karena orang Indonesia lebih memilih berobat di Malaysia. Jadi pada faktanya berobat di Malaysia memang begitu amat sangat bagus ya. Kalau kita melihat fakta kenyataannya, kebanyakan rata-rata orang yang sudah pulang daripada Malaysia dan berobat, rata-rata orang yang pulang daripada berobat dari Malaysia, mereka itu sangat puas dan sangat senang. Oke teman-teman, langsung kita simak video berikutnya seperti apa ketidakpuasan hati orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ketika mendengar hospital Malaysia di rating yang tidak berpatutan. Kita simak videonya bersama-sama. Nggak habis-habis lagi. Ya Allah, wanita Indonesia bagi rating 2/100 servis hospital kerajaan serba-serbi tak kena. Pergi tandas pun kena jalan sendiri. Mbak, lu imagine apa mbak? Lu imagine kalau mau kencing atau kalau mau berak, lu tekan bel, terus ada suster yang datang, angkat lu ke kursi roda, hantar lu ke tandas gitu ya. Terus dudukin lu, pergi ke tandas, dudukin, tungguin lu udah siap, terus mereka basuh
Mereka siramin lu. Udah tuh duduk lagi di kursi roda, tolak lagi, angkat lagi ke tempat tidur. Mbak. Iya, Mbak. Gimana ya gue mau bilangnya? Gue juga udah pernah bersalin di hospital kerajaan. Jelaskan, Mbak. Dan memang Mbak ya, hospital kerajaan itu busy sih. Lu nggak tau busy, sibuk Mbak. Itu dia. Dokter, nurse di hospital kerajaan itu bukan lu doang yang mau dilayanin Mbak. Beribu pasien Mbak yang harus dilayanin Mbak. Beribu-ribu. Dan kalau lu caesar pun, kalau lu operasi sesar pun, memang udah apa diharuskan kita sendiri yang harus bangun slow pergi ke toilet. Mbak, gue pun sesar juga memang ya. Gue pun sesar juga itu tahun 2017. Gue sesar. Gue bangun sendiri dari tempat tidur, gue pergi ke toilet sendiri, gue lap badan gue sendiri, gue basuh muka gue sendiri, gue lapin baby gue sendiri. Kalau lu mau dapat layanan VIP, lu pergi ke hospital swasta. Betul Itu banget. pun Mbak, hospital swasta pun bukan lu dimandiin Mbak, disabunin. Belum selesai soal isu azan, dan sekarang pun soal isu hospital kerajaan yang lu harus dilayanin. Bilik 2/10. Kalau lu mau 10/10, lu pergi hospital swasta. Bilik air 4/10. Kalau lu mau 10/10 lagi, lu Pusing, pergi ke Mbak, hospital memang. swasta juga ya. Pelayanan nurse berapa nih? 1/10. Sabar, Mbak. 1/10. Sabar. Pelayanan dokter 6/10. Dokter praktek memang banyak, jangan tanya lagi. Makanan 5/10. Lu mau sedap, lu order tuh nasi padang. Lu order nasi padang ataupun lu order di restoran 5 star ya. Pelayanan untuk pesakit caesar 0/10. Sabar, Olan, sabar. Selama gue duduk di Malaysia itu, waktu tuh gue masuk UAD bersalin 2017. Lepas tuh terakhir gue masuk UAD itu bulan kemarin di hospital kerajaan juga. Gue berani ngomong kayak gini karena pengalaman gue ya, Ini pengalaman Mbaknya. 2017 gue di hospital kerajaan ya, di negeri Pahang. Suster oke, dokter pun oke, gak ada masalah ya. Kalau misalkan gue rasa kayak nyeri gitu di perut kan, di bekas jahitan, gue ngomong ke susternya dan mereka akan tolong kita bangunin kita. Tapi untuk ke kamar mandi, ke tandas itu ya memang pergi sendiri Mbak. Nggak ada siapa yang mau nganter lu Mbak sampai ke bilik tandas. Mereka akan nganter sampai depan pintu aja. Oke, kalau mereka nggak sibuk ya. Kalau mereka sibuk, why not? Kenapa kita nggak bisa sendiri? Di rumah kita balik rumah pun kita sendiri juga yang ngurus anak, kita sendiri Betul, juga Mbak. yang ngurus diri sendiri, bener nggak? Dan kalau lu ngerasa kalau lu mau dilayan dengan high class, jangan pergi ke hospital kerajaan. Lu pergi ke hospital swasta, ya Mbak ya. Nggak kisah lah lu mau kawin dengan orang sini kek, lu mau bayar lebih kek, hospital kerajaan bukan lu seorang. Ya, dalam ward itu bukan lu seorang yang harus dilayani. Paham nggak lu? Paham, Mbak. Beratus beribu pasien yang harus dilayanin. Dan lu bagi rating ini. Lu nggak tahu apa berapa penatnya mereka dari pagi sampai ke malam, berapa pasien yang harus mereka jaga, berapa pasien yang harus mereka sana sini, dan lu imagine lu harus dilayanin VVIP. Hospital swasta sana Mbak. Ya Mbak ya. Pening gue. Soal azan gak selesai lagi, ini lagi. Sabar, Mbak. Suka banget sih buat keco-keco, boleh, komen boleh, tapi agak-agak lah Mbak. Gak mungkin lu ngasih rating sampai segininya. Lu pergi ke hospital Indonesia, rumah sakit Indonesia, lu mau dilayanin gimana? Dipandang gini aja udah lu ya. Ini masih oke lagi ya, hospital kerajaan ini masih ngelayanin lu. Lu pergi ke hospital Indonesia gimana? Banyak banget tuh netizen Indonesia sendiri yang mereview rumah sakit Indonesia gimana.
Ini lagi lu mau nge-review rumah sakit atau hospital yang ada di Malaysia. Ini kadang rada-rada nih orang nih ya, suka Sabar, Mbak. suka Iya, banget sabar. cari hal, suka banget cari pasal, suka banget cari isu memburukkan negara masing-masing. Nanti gue buat video ini, nanti gue dikira backing Malaysia lagi, backing orang Malaysia lagi, backing rakyat Malaysia lagi. Padahal rakyat kita sendiri, rakyat gue sendiri yang buat salah. Sabar, Mbak. Iya. Kalau lu rating pun agak-agak lah Mbak ya. Lu udah dilayanin, lu udah di apa? Maksudnya gimana ya? Gue cerita pengalaman gue ya. Gue ngantar itu ada satu kakak Indonesia juga. Dia kosong, ya. Gue itu hari antar dia ke rumah sakit yang ada di Johor, ya. Gue antar dia, Mbak, mereka nggak minta deposit, mereka nggak minta apa pendahuluan bayar lah apa segala macam, karena waktu itu memang kakak itu udah dia punya baby udah ke bawah ya, udah punya ke bawah, takut terlilit tali pusat kan. Yang mereka utamain itu nyawa anak dan nyawa ibunya dulu loh Mbak. Nah, mereka itu dia. nggak mikirin harus ada deposit dulu baru boleh masuk. Mbak, sesetengah rumah sakit di Indonesia harus ada deposit dulu, harus ada uang pembayaran Betul. dulu, harus ada Iya. pendahuluan dulu. Kalau ada surat miskin ke atau harus BPJS pun harus ada surat-suratnya dulu, disediain dulu. Kita duduk dulu, kita tunggu dulu. Ini enggak Mbak. Itu kakak langsung masuk, ya langsung masuk. Karena aku sendiri yang ngantar kakak itu ke rumah sakit, jadi aku tahu, ya Mbak ya. Dan oke, layanan pun oke, nggak ada mereka memandang bulu. Awak warga asing ke atau awak warga negara Malaysia ke, mereka nggak. Yang penting nyawa anak, nyawa ibu selamat. Luar biasa. Jadi kalau kamu bagi rating segini, aku rasa kayak nggak logik ya, nggak logik banget Mbak. Lain kali kalau mau bersalin anak kedua ataupun ketiga, keempat, kelima, keenam, hospital swasta ya, 10.000 you akan dapat layanan VVIP. Bye. Sabar, Mbak, sabar. Lepas tu kau cakap apa? Boleh jadi gila sebab bilik bising. Kau nak sunyi, kau nak aman, kau nak apa? Aduh. Di kuburan sunyi, sepi, nggak ada suara. So lu boleh rehat, boleh tidur dari pagi sampai ke malam, sampai ke pagi lagi. Oke? Selesai. Pesan saya untuk teman-teman dari Indonesia ketika bekerja dan tinggal di Malaysia, mungkin kalau kalian sedang ada sakit ataupun sedang mengalami perawatan di Malaysia, tak payah buat rating-rating yang kiranya menimbulkan amarah orang, ya kan? Mereka sudah istilahnya bertungkus lumus demi untuk menyembuhkan orang-orang yang dirawat, kemudian kalian juga dirawat, kalian juga diobati. Lantas, kenapa membuat rating yang tidak berpatutan? Bahkan juga membuat marah orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Kakaknya bercerita bahwa hospital yang ada di Malaysia, hospital kerajaan, pelayanannya sangat luar biasa. Bahkan kakaknya juga mengalami hal itu sendiri. Dan saya juga mengalami hal serupa. Saya ada pengalaman, teman saya itu kecelakaan motor ya. Pada saat itu langsung dibawa ke hospital kerajaan Malaysia. Nah, yang saya buat kagum di hospital kerajaan yang ada di Malaysia ini, mereka itu nggak tanya istilahnya apa itu, mana surat-suratnya, mana apa, nggak, langsung diobati. Jadi diselamatkan terlebih dahulu orangnya. Kalau sudah selesai baru ditanya soal pembayaran, soal apa istilahnya yang bertanggung jawab kalau sudah selesai. Tapi ketika orang tersebut mengalami sakit yang teruk, mereka langsung masuk, langsung diobati terlebih dahulu. Itu pengalaman saya. Dan saya pernah mengantar sendiri di hospital kerajaan yang ada di Malaysia ya, sahabatku semua. Jadi kalau ada orang yang merating hospital kerajaan Malaysia dengan rating yang tidak berpatutan, itu sangat disayangkan. Ini pasti ujung-ujungnya menyalahkan saya juga. Dasar suka bela-bela negara orang, pasti gitu. Biasanya kebiasaannya ada yang berkomentar seperti itu. Saya bukan bela negara orang, sahabatku semua, tapi saya katakan apa yang sebenarnya di sini terjadi, dan ini fakta, bukan hoak. Lalu
seperti apa pelayanan hospital yang ada di Indonesia ya, hospital pemerintahan yang ada di Indonesia, dan ini menurut pengalaman pribadi mereka. Apakah layanannya juga begitu amat sangat-sangat baik? Oh, tentunya kita simak video berikutnya, sahabat-sahabatku semuanya. Guys, siapa yang setiap bulannya bayar iuran BPJS? Siapa coba? Ya, termasuk saya. Saya bayar iuran dan kelas 1 guys. Itu sudah bertahun-tahun. Nah, delalah nih guys, karena kejadian kemarin Ikang Fauji itu BPJS agak-agak gimana gitu ya, katanya pelayanannya dan sebagainya. Sekarang saya ingin membuktikan apakah benar pelayanannya itu aneh dalam tanda kutip atau tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, tadi saya ke BPJS. Itu sudah mulai dari hari Jumat. Hari Jumat itu datang ke kliniknya yang ada BPJS-nya, dan si perawatnya atau yang di front office itu bilang katanya daftar dulu melalui online, katanya gitu, tanpa menjelaskan apapun ya, hanya disuruh mendaftar. Kita sebagai orang awam pasti mendaftar dong sesuai dengan aturannya dia, bener nggak? Lalu saya daftarlah di sana di online. Akhirnya dapatlah saya itu kotak nomor dan sebagainya. Lalu di kemudian hari, di hari Rabunya, karena saya mendapatkan nomor itu di antrian hari Rabu guys, dari Jumat, coba bayangin ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini saya ke klinik gigi ya guys. Nah, ternyata nyampe ke sana katanya tidak bisa, karena apa? Antrian untuk di poliklinik yang gigi ada terbatas. Nggak masalah terbatas, harusnya disampaikan dulu dong dari awal. Nomor sekian dan nomor sekian itu untuk hari ini, hari itu, dan apalah pokoknya aturannya mereka gitu ya guys. Ternyata saya tidak bisa dan tidak diterima dengan baik oleh mereka. Katanya sudah tidak memenuhi kuota. Saya bingung, padahal saya udah udah dapat nomor antriannya tapi tidak mendapatkan kuota. Itu gimana ceritanya? Ternyata mereka itu tidak menjelaskan kepada kami yang tidak paham itu mengenai pembatasan kuota tersebut. Harusnya disampaikan kalau ibu dapatnya nomor sekian berarti ibu tidak bisa ke poliklinik gigi gitu. Harusnya dijelaskan dong. Betul. Supaya kita nggak jauh-jauh datang ke situ gitu loh. Benar nggak sih? Kasihan loh saya sebenarnya sama orang-orang yang notabene orang-orang yang nggak punya duit ya guys. Kenapa saya itu mencoba? Saya itu kelasnya mohon maaf, saya tidak di BPJS, tapi untuk sumbangsi saya sebagai warga Indonesia yang baik, saya BPJS untuk subsidi silang, seperti itu. Tapi saya ingin membuktikan apa kata mereka. Benar-benar pelayanan BPJS itu tidak manusiawi kalau menurut saya. Dan delalahnya, mungkin hari ini kalian yang tahu tentang saya ya, hari sial untuk kalian, karena Anda ketemu dengan saya sebagai pasiennya. Disitulah saya marah. Mantap, Dok. Gitu loh guys. Saya bilang kalian itu harus benar-benar SOP-nya itu ditegakkan dong. Harus bisa memenuhi standar kriteria gitu loh. Jangan sampai kayak begini. Kasihan loh pasien-pasien yang lain. Mungkin pasien-pasien BPJS, mohon maaf, sebagian besar orang-orang yang tidak punya uang ya guys ya. Tapi apa? Ternyata mereka, para dokternya pun dan para petugas pun saling lempar dia. Tidak mau disalahkan guys. Harusnya kita ini bukan dianggap bodoh gitu loh. Harusnya mereka minta maaf, menerangkan begini, menerangkan begitu. Ini dia menganggap bahwa kita ini orang-orang yang nggak manusiawi gitu loh. Saya heran deh. Aduh, saya sengaja pakai masker supaya orang tuh tidak mengenal saya. Saya dengan pakaian yang sederhana dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak menunjukkan bahwa saya orang kaya atau apalah gitu. Biasalah, sama seperti yang lainnya. Gitu. Tapi apa? Janganlah kalian itu memperlakukan masyarakat kecil dengan seperti dan semena-mena seperti ini. Kalau Anda memang mau dihargai, Anda pun dibayar kecil mungkin. Tapi janganlah seperti ini. Merendahkan orang yang datang, tapi Anda tidak tahu tentang aturan yang sebenarnya, Anda yang salah gitu loh. Harusnya SOP itu Anda selesaikan dengan baik gitu loh. Anda ucapkan dan Anda kasih tahu sama pasien yang mau daftar itu gitu. Melalui online. Oke, kita ikutin, tapi ternyata kayak begini. Jangan dong kayak begitu. Ya, pemerintah tolong ya. Anda hargai masyarakat kecil. Jangan sampai BPJS ini hanya mengeruk uang rakyat. Membayar setiap bulan tapi tidak ada sekali realisasinya. Penerimaannya aja udah kacau balau. Tidak manusiawi kalau menurut saya. Please, siapapun itu. Padahal nih klinik yang punya nama. Kalau saya spill namanya, ada di saya. Saya juga record videonya. Tapi saya nggak mau. Liatin aja. Bener-bener ya.
Kasihan loh masyarakat bawah itu. Janganlah merendahkan masyarakat bawah. Jangan mentang-mentang kalian itu dibayar murah, BPJS, pasiennya aja Anda membuat seperti ini. Tidak dimanusiakan oleh kalian. Salam, Lina Gading. Pada faktanya kita bisa melihat sendiri beberapa dokter yang ada di Indonesia tidak SOP atau tidak melayani dengan sepenuh hati. Bahkan dokter Lita Gading ini bereksperimen sendiri ya. Intinya dia membuat eksperimen dengan kartu BPJS atau kartu kesehatan yang ada di Indonesia. Bagaimana pelayanannya ternyata sangat berbeda. Jadi yang pakai kartu BPJS ini seolah-olah macam diabaikan saja dan ini sangat disayangkan. Itulah kenyataan dan fakta yang harus kita telan. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian hal seperti itu harus ada pembenahan dan mudah-mudahan videonya Mbak Lita juga viral supaya oknum-oknum yang melakukan tindak tidak SOP atau oknum-oknum dokter yang tidak SOP ini segera memperbaiki dirinya. Kira-kira seperti itu ya. Dan kita tak perlu merating-rating hospital negara orang kalau di negara sendiri saja masih kacau balau ya sahabatku semua. Dan pada faktanya Malaysia dari segi fasilitas kesehatan dan juga pelayanan dokternya itu masih bagus loh. Perlu kita akui, Malaysia jauh lebih bagus dibandingkan di negara kita. Pada faktanya setiap tahunnya orang Indonesia berobat di Malaysia hingga negara sampai rugi ratusan triliun loh. Bukan berobat di Malaysia saja, di Singapura. Ini menunjukkan bahwa rumah sakit yang ada di negara kita belum bisa memenuhi kriterianya. Oke? Dan mudah-mudahan harapan saya dengan adanya kritikan-kritikan, semoga kedepannya rumah sakit yang ada di Indonesia maupun oknum-oknum dokter yang tidak melayani dengan penuh keramahan segera ada perbaikan. Oke, cukup sekian video ini. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua.